Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Yon Robani. Berikut saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan materi duktilitas dan energi disipasi. Yang pertama adalah duktilitas. Duktilitas adalah kemampuan sebuah struktur atau komponen untuk menahan respon inelastik, termasuk lendutan terbesar dan menyerap energi pada dasarnya. Duktilitas dibagi atas beberapa jenis. Hal ini terjadi karena adanya beberapa pengertian yang timbul. Pengertian duktilitas dapat ditinjau dari 3 jenis metode perhitungan. Duktilitas dapat ditinjau dari segi tegangan atau strain, lengkungan, kurvatur, dan lendutan, displacement. Yang pertama adalah duktilitas tegangan, strain ductility. Pengertian dasar dari duktilitas adalah kemampuan dari material atau struktur untuk menahan tegangan plastis tanpa penurunan yang drastis dari tegangan. Berikut adalah rumus perhitungan dari duktilitas tegangan. Lalu yang berikutnya adalah duktilitas lengkungan atau kurvatur ductility. Pada umumnya, sumber yang paling berpengaruh dari lendutan struktur inelastis adalah rotasi pada sambungan plastis yang paling potensial, sehingga ini sangat berguna untuk menghubungkan rotasi per unit panjang atau kurvatur dengan momen bending ujung. Duktilitas lengkungan maksimum dapat ditunjukkan sebagai berikut, di mana M adalah lengkungan maksimum yang akan timbul dan Y adalah lengkungan pada saat leleh. Yang ketiga adalah duktilitas lendutan atau displacement ductility. Duktilitas lendutan biasanya digunakan pada evaluasi struktur yang diberikan gaya gempa. Duktilitas didefinisikan oleh rasio dari total lendutan yang terjadi, delta, dengan lendutan pada awal titik leleh, itu atau yield point atau UY. Untuk berikut adalah ilustrasi dari terjadinya duktilitas pada struktur bangunan. Lalu, pengaruh dari duktilitas adalah duktilitas menjadi salah satu aspek penting dalam perencanaan suatu elemen struktur, dikarenakan pada saat gempa terjadi, elemen-elemen struktur bangunan yang mempunyai duktilitas tinggi akan menyerap energi lebih banyak dibandingkan dengan elemen-elemen struktur dengan duktilitas kecil atau getas. Saat terjadi gempa, terjadi duktilitas pada struktur, menyebabkan terjadinya sendi plastis secara bertahap. Sendi plastis inilah yang bertugas menahan beban gempa yang besar. Sendi plastis sendiri adalah kondisi ujung-ujung elemen struktur yang semula kaku atau terjepit sempurna kemudian menjadi sendi pinuh karena material penyusunnya telah mengalami kondisi plastis. Untuk studi kasusnya adalah saat terjadinya peristiwa gempa bumi pada 2018, sebuah gedung pusat bank Sulawesi Tenggara tetap berdiri kokoh dikarenakan memiliki struktur detail yang kuat. Untuk contoh soalnya adalah ada kolom beton dengan dimensi lebar 200 mm dan tinggi 200 mm dibuat dengan menggunakan beton mutu sebesar 22,5 MPa serta baja tulangan dengan mutu beton 200 MPa. Jika pada kolom tersebut dipasang tulangan 4D10, kolom digunakan untuk menahan beban aksial sebesar 20 kN serta momen sebesar 0,5 kN. Apakah akan kuat penopang kolom tersebut? Untuk jawabannya adalah sebagai berikut. Jelaskan kurang lebih seperti ini. Lalu kuat penopang beton ditemukan sebesar 2769 kN, lebih besar daripada 20 kN. Berikutnya adalah energi disipasi. Energi disipasi adalah kemampuan struktur dalam menyerap energi melalui proses lelah pada daerah sendi plastis. Dalam merencanakan suatu struktur gedung tahan gempa bersifat detail di daerah sendi plastis sehingga diharapkan terjadinya deformasi plastis sebelum keruntuhan. Jika struktur diberi beban siklik atau cyclic loading, maka energi yang diserap dalam satu siklus pembebanan adalah jumlah dari energi yang diserap saat menerima beban tarik dan beban tekan. Total energi terdisipasi selama pembebanan berlangsung merupakan luas daerah atau hysteresis loop, beban atau P, dan lendutan atau delta. Faktor-faktor yang mempengaruhi disipasi energi adalah kuat tekan, dimensi penampang, dan riwayat pembebanan. Berikut ada ilustrasi dari energi disipasi. Pengaruh dari energi disipasi adalah apabila struktur diberi beban siklik, maka energi yang diserap dalam satu siklus pembebanan adalah jumlah dari energi yang diserap saat menerima beban tarik dan beban tekan. Total energi terdisipasi selama pembebanan berlangsung merupakan luas daerah hysteresis loop, beban P, dan lendutan delta. Kasusnya adalah sebuah pengamat disipasi panas untuk sistem yang menggunakan Arduino Nano sebagai mikrokontroler kalibrator digunakan untuk mengukur curah hujan. Dihasilkan sebuah perhitungan disipasi energi listrik menjadi energi panas pada mikrokrometer Arduino.
Dihasilkan persentase disipasi energi listrik menjadi energi panas standby, yaitu 0 sampai 5 menit terjadi pengikut 68,9. Setelah dihubungkan dengan rangkaian pompa pada waktu 5 sampai 10 menit, terjadi 1% lebih kecil dari keadaan sebelumnya sampai menjadi stabil. Disipasi energi panas menjadi stabil saat mikrokontroler dalam keadaan beroperasi, yaitu setelah 20 sampai 60 menit atau selesai beroperasi. Baik, demikian presentasi dari saya. Maaf apabila masih ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.